dari kita nunggu dari jam 1 sampai jam 5 lewat lebih itu emang nggak ada kompensasi makanan ataupun minum. Apakah perlu nanti kita ditambahi sanksi-sanksi seperti apa yang sehingga mereka benar-benar wah aku harus menepati semuanya nih agar tidak kena sanksi, dan silahkan dari konsumen dihukum tanda kutip dengan tidak mencentang maskapai-maskapai yang terkenal gitu aja. Ya, selamat datang kembali di podcast Relasi, Regulasi dan Aspirasi, yaitu podcastnya berita1.com yang akan mengulas terkait dengan aspirasi dan regulasi. Nah, kali ini obrolan kita sangat spesial karena kita akan mendiskusikan terkait dengan maskapai penerbangan Indonesia, di mana kita akan mengulas keterlambatan nih. Nah, mungkin Anda juga sering kali mengalami keterlambatan ataupun delay ketika menaiki maskapai penerbangan kita. Dan kali ini saya juga sudah mendatangkan dua narasumber yang dua-duanya sangat kompeten untuk membahas soal ini. Yang pertama adalah Laura, saya panggilnya Laura aja ya. Laura. Nah, ini Laura ini adalah seorang influencer di bidang hukum dan dia juga pernah mengalami menjadi korban salah satu maskapai penerbangan gitu ya Laura ya. Dan di samping Laura ini adalah Bang Danang Wicaksana. Nah, beliau adalah anggota Komisi 5. Waduh. Yang membuat regulasi tentang penerbangan. Jadi ini ada aspirasinya, ini ada regulasinya. Oke, nah kita akan mulai dan berdiskusikan soal ini. Baik. Laura, sebelum saya nanya kasus kamu yang kemarin, kamu sehari-hari sebagai influencer hukum ya? Sebenarnya nggak influencer juga sih, Bang. Manggilnya apa? Abang atau? Sukri aja. Bang Sukri ya? Iya, boleh. Sebenarnya bukan yang fokus ke influencer juga, cuman emang kerjanya di bidang hukum. Oh, memang kamu ada seorang lawyer? Di bidang hukum. Oh, di bidang hukum aja, jadi nggak lawyer juga dan bukan influencer juga ya? Baik, Laura bisa ceritain nggak sih? Kemarin tuh apa yang sebenarnya terjadi sampai terjadi kekisuruan yang luar biasa viral kemana-mana? Menarik ini Bang, viral kemarin. Iya. Apa ceritanya, kita pengen tahu deh backgroundnya apa? Jadi ceritanya itu kalau aku pribadi tujuan ke Bali, Jakarta ke Bali, itu Bali, urusan ya? untuk kerjaan. Nah itu dari tiket, aku emang udah terakhir pesennya itu emang udah malam, jadi dapetnya itu cuman maskapai tersebut gitu. Jadi kamu pesannya malamnya ya? Iya. Malamnya pesan untuk penerbangan jam 1 siang? Iya. Jadi dari Bandara Suta berarti banget. Ya? Iya. Nah terus karena emang nggak ada pilihan lain dari maskapai lain, jadi mau nggak mau pakai yang itu kan. Dan aku pun sebenarnya nggak tahu kalau maskapai ada yang entah kurang baik atau seperti apa itu aku nggak tahu. Sebut saja Superjet lah kira-kira gitu ya. Nah maskapainya itu kan? Iya. Terus? Jadi pas pesan tiket, berangkatnya boardingnya jam 1. Jam 10 itu sudah di bandara. Kamu udah standby dari jam 10 karena biasanya di tiket kita itu 2 jam sebelum penerbangan ya. Kadang pun kalau misalnya takut telat sebentar ditinggal kan. Iya. Jadi aku mikirnya jadi kamu taat aturan lah ya. Jam 2 jam sebelumnya sudah datang. Terus? Nah, dari tiket itu nunggunya itu di gate 2E. Di gate 2E. Pertamanya sesuai dengan tiket kamu. Ternyata pas ditanya dipindahin ke gate 4E. Dari 2E ke 4E. Terus? Setelah lama nunggu sekitar 1,5 jam di 4E, aku nanya lagi, nggak ada pemberitahuan apapun itu. Aku nanya ke depan ke bagian informasi. Ternyata disuruh lagi balik nunggu ke 2E lagi. 2E lagi. Jadi kamu nenteng-nenteng kok tas lah ya. Terus pas aku nanya itu dia bilang udah boarding Kak, kata dia. Cepetan. Jam berapa tuh? Itu sekitar jam 3 lewat. 3 lewat, Aku dibilang udah boarding, bawa handphone, lagi megang makanan, posisinya kan lari-larian tuh, dabak-gedebuk lah bahasanya kan. Lari-larian, akhirnya pas nyampe di 2E lagi, ternyata belum boarding. Masih nunggu katanya. Setelah nunggu, pemberitahuan pun nggak ada pemberitahuan kalau misalnya boardingnya jam berapa. Akhirnya setelah lama menunggu, dikasih tahu pemberitahuannya ini bahwasanya
pesawat ini lagi pengecekan. Oke. Itu 3:30. 3:30. Ya, pemberitahuannya itu sekitar 40-50 menit. Oke. Penunggunya, kita nunggunya jadwal jarak di nunggu. Di 2E tadi ya? Iya. Oke, nah terus? Terus udah nunggu 1 jam, Oke. dikasih lagi informasi lagi. Oke. Informasinya lagi, ternyata pesawat ini baru sampai. Baru sampai katanya. Baru sampai? Iya. Tadi katanya diperbaiki. Pertama lagi pengecekan. Oke, tadi pengecekan. Loh, Kedua, berarti ini kalau pesawatnya baru sampai dicek pesawat siapa? Iya, itu dia. Mungkin diganti ya Iya, pesawatnya. oke. Jadi pertama tadi kan Oke. pemberitahuannya itu di informasinya Oke. itu pengecekan. Oke. Yang kedua ternyata ada kendala bukan pengecekan, baru datang. Baru datang Pesawatnya pesawatnya. Oke. Dan pesawat baru datang diminta buat nunggu sekitar 100 menit. 100 menit itu berarti sekitar 3 jam. Iya. Iya kan? Sorry, 1 enggak. jam setengah. Sorry, Iya, 1 jam setengah. 1 jam Oke. lebih lah. Oke. Dari jam 4 ke jam 5 lah. Nah, Hmm. ternyata banyak nih yang udah komplain. Emosi. Yang udah emosi. Tapi di situ aku pribadi nggak mau ikut-ikutan karena Nah, kayak ketika marah-marah itu di jam berapa itu penumpang mulai marah-marah? penumpang marah-marah itu ada yang di jam 3. Oh, jam 3 sudah ada yang mulai. Udah ada yang mulai marah, oke. udah ada yang mulai emosi. Terus marah bisa lihat jam tetap ya. Mungkin dia lagi kontrol kali, Pak. Kan denger kan kita kan namanya satu Saya harus ruang marah. tunggu. Harus marah nih udah jam 3 nih. Nggak gitu juga sih, Pak. Terus Nah, terus setelah kita nunggu di Oke. pemberitahuan 100 menit itu, banyak yang marah-marah nih. Oke, Banyak udah yang mulai marah. teriak-teriak tuh ya. Iya. Oke. Nah, terus setelah jam 5 itu Itu kita disuruh udah di ruang tunggu yang kecil dalam itu ya? bukan itu ya? ruang, ya, yang ruang Terminal tunggu pas 2 kita ya? mau masuk ke maskapainya, ke Oke. pesawatnya. Pas mau masuk maskapai. Oke, terus? Nah, terus pas udah di ruang tunggu disuruh masuk ke boarding. Masuklah ke pesawat. Pesawat. Oke. Nah, disitulah yang kemudian Bobby berdiri marah-marah. Nah, Itu iya. posisi jam 5-an berarti ya? Iya, sekitar Oke. jam 5-an ya kalau Itu nggak masih salah. menunggu di dalam pun. Masih menunggu. Oh, masih belum terbang ternyata, Iya, Bang. iya, Udah iya. disuruh masuk. Masih menunggu. Jadi pertama gini, ini pesawat Hmm. mati awalnya. Oh. Lampunya mati. Jadi kalian masuk gitu. dalam posisi lampunya mati? Pas posisi masuk itu lampunya masih nyala. Nyala, oke. Ketika sudah duduk, Hmm. lampunya mati. AC-nya? Belum lama. Ya AC kan kalau misalnya belum berangkat kan AC belum nyala, Bang. Oke. Gerah dong? Iya, panas. Oke, panas. Bahkan ada salah satu orang penumpang itu yang bawa bayi di bawah setahun, masih 6 bulan atau berapa, itu tuh lebih kasihan lagi. Ngap ya karena Ngap. bayinya ya. Oke. Dari situ Itu berapa jam kalian pas masuk terus mati lampu terus AC-nya itu berapa jam tuh di dalam maskapai? kurang lebih 40 sampai 50 menitan. 40 sampai 50 menit. Nah, Bobby tuh berdiri marah dia yang di Iya, viral itu ya. marahnya itu mungkin karena tidak ada komunikasi. Oh, jadi kalian cuma disuruh nunggu 40 menit diem aja. Iya, diem Oke. aja. Terus Di on roof maskapai juga nggak ngomong apa di air crew-nya? Enggak. ngobrol. Nggak ada yang ngobrol, Karena nggak ada mati sih yang ya. Iya, karena Posisi mati mungkin nggak kali, ada. Bang, ya. tapi enggak, posisi mati itu enggak lama. Oh, nggak Pas lama. mati nyala lagi gitu. Oh, mati nyala lagi. Oke, terus? Jadi mereka tuh kalau misalnya mau pemberitahuan atau mau komunikasi sama penumpang seharusnya bisa sih. Oke. Nah, terus 45 menit disuruh keluar lagi. Iya, Udah di dalam 40 karena menit. si Bobby udah ngamuk, Oke. Bobby udah marah-marah, suruh komunikasi segala macam. Kalau emang nggak bisa dipaksain terbang, ya ngomong gitu kan. Nah akhirnya nggak lama setelah ngomong kayak gitu, kita disuruh balik lagi ke ruang tunggu. Oke. Setelah di ruang tunggu, Bagasi dibawa? enggak. Bagasi. Bagasi semua diurus sama mungkin dari Sorry. maskapai. Kabin yang di Bukan, kabin? cabin. Yang di kabin? Cabin maksudnya. Kalau yang Barang dari yang di cabin. cabin dibawa. Oh, dibawa semua. Berarti bukan orangnya aja yang turun Bagasi tapi itu yang yang bagasi Iya itu betul, dibawa betul. ya. Sorry, Oke. betul. Maksudnya yang di cabin maksud dibawa keluar. Bang Danang di cabin. Yang di cabin bawa. Kalau kayak aku kan di cabin aja kan, Oke. jadi aku bawa. Bawa kurang tunggu. Kalau yang di bagasi itu diurus sama tim maskapainya mungkin ya. Oke. Nah, terus kamu nunggu di ruang tunggu berapa lama lagi? Pas masuk ke ruang tunggu itu ada lagi keributan. Ada lagi Karena keributan. kan di situ orang panas ya, Bang. Iya. Panas. Oh, itu video viral yang kedua yang laki-laki itu Iya, ya? yang aku ya saya lihat yang tuh, Bang. aku videoin. Yang katanya mau ganti botak, kompensasi. yang botak, Bang, yang marah-marah, yang gini-gini. Iya. Nah, kamu yang suaranya itu ya? Suara kamu paling besar, Bang. Marah-marah ya. Nah, terus. Iya, suara aku. Yang katanya mau ganti kompensasi kan? Karena sesuai dengan lebih dari 4,5 jam. Betul. Oke.
Terus? Aku nggak tahu sih Bang, kalau misalnya kompensasi itu dari aturan maskapai itu ada nggak sih kayak dari berapa jamnya dapat makanan, dapat snack atau apa? Aku kurang paham sih kalau untuk masalah itu. Tapi dari kita nunggu dari jam 1 sampai jam 5 lewat lebih itu emang nggak ada kompensasi makanan ataupun minuman. Kamu dikasih minuman? Enggak. Sama sekali? Dari jam 1 sampai jam 4? Enggak ada sama sekali. Roti-roti? Enggak ada. Jadi Dikasih saran juga enggak? Saran? Atau dikasih ide beli aku aja? Enggak ada juga? Enggak. Terus makanya kemudian emosi naik. Nah terus kemudian kan dijanjikan kompensasi yang 300.000, dikasih nggak? Langsung dikasih. Hari itu juga, saat itu juga? Iya, tapi masih agak nunggu beberapa menit lagi gitu, kayak 10 menit, 15 menit. Di ruang tunggu, cash? Iya. Tanda tangan? Tanda tangan, iya. Tanda tangan sesuai data. Nah, jadi masuk ke ruang tunggu, kemudian kalian beberapa menit kemudian dikasih uang cash 300.000 sebagai kompensasi, baru kemudian terbang dengan pesawat yang berbeda? Itu jam berbeda. 6? Pokoknya jam 18.40 itu belum naik. Belum naik ke pesawat? Naik pesawatnya? Mungkin jam 19 ya. 19-an. Iya, 19-an. Pokoknya jam 8. Aku ngamuknya itu karena dia itu ngedeclare ngomong sama aku. Agak jauh dikit ngamuk. Agak serem nih Bang. Saya agak nyingkir juga nih. Terus. Karena dia ngomong itu gini Bang, jam 14.40 kita udah boarding katanya gitu. Udah siap, pesawatnya udah siap. Ternyata pas udah pembagian kompensasi 300.000 itu belum ada kepastian. Belum ada kepastian jam berapa kita masuk. Setelah dikasih tahu jam berapanya masuk, tetap nggak pasti juga. Jadi yang ngadepin kita sebanyak orang ini, yang ngadepin itu cuma 2 orang, laki-laki sama perempuan itu. Iya, yang perempuan yang pertama, yang video pertama, itu. Yang kedua yang laki-laki ya, yang masuk kompensasi. Tapi dari sekian peristiwa itu kamu tanya nggak sebenarnya apa sih yang terjadi? Pesawat rusak kah? Nggak layak terbang atau apa sih? Iya, elektrikalnya ada yang rusak dan mesinnya mungkin ada yang rusak. Jadi nggak naik pesawat yang itu? Enggak, dia beda. Beda. Di situ aku juga mastiin kalau misalnya pesawat ini kan udah nggak bisa jalan dipaksakan gitu kan, dengan kode berapa kita nggak mau naik pesawat yang ini gitu. Akhirnya dipastikan pakai pesawat yang lain. Nah, aku mau tanya, dari peristiwa yang itu tadi, kamu pernah nggak mengalami hal yang serupa atau ini yang paling parah semasa kamu gunakan maskapai? Ini paling parah. Ini paling parah? Paling parah. Yang lain-lainnya pernah delay? Yang lain-lainnya telat 1 menit, 2 menit ditinggal. Itu pernah. Itu pernah, kamu ditinggal? Delay yang lain pernah ngalamin nggak? Delay yang lain pernah. Waktu kemana? Dari Bali ke Jakarta. Berapa jam? Paling 3 jam. 3 jam, hampir sama lah, ini udah 5 jam lebih ya? Iya. Baik, Bang Danang, aku mau ke Bang Danang nih. Ceritanya udah Giliran panjang. Abang ya. Ceritanya udah panjang sekali, jadi ini cerita hanya salah satu cerita yang paling parah karena 5 jam. Kalau lihat dari ceritanya, satu, tidak ada transparansi informasi yang jelas. Yang kedua, kemudian penumpang ketika belum pasti sudah dimasukkan ke dalam, terus kompensasi juga terlambat keluar. Dan kemudian ya agak berantakan sih kayaknya komunikasi yang saya lihat. Kalau udah cerita ini dan saya lihat di video-video yang beredar, kemudian saya konfirmasi kepada Laura, ini kayaknya memang itulah kejadiannya, agak berantakan. Abang kalau sebagai seorang legislator Komisi 5 melihat ini seperti apa? Itu dulu Bang. Ya, terima kasih Mas Sukri ya. Artinya saya meluruskan lagi, memang selain tadi di Komisi 5 atau sebagai anggota DPR ini menjadi legislatif untuk regulasinya, sebenarnya controllingnya kami juga ada. Pengawasannya harusnya ada di Komisi 5 juga. Ada tugas kami itu untuk pengawasan. Ya, terima kasih kali saya diundang dan ditemukan dengan Mbak Laura yang notabene yang menjadi, kalau boleh dibilang, korban kondisi dari proses handling maskapai yang saya kira tidak begitu oke lah ya. Sebenarnya persis sehari yang lalu kami raker dengan Kementerian Perhubungan dan hampir seluruh dari anggota komisi itu yang kenceng memang membahas salah satunya untuk perhubungan udara ini adalah untuk masalah delay time. Artinya kita membahas ke on time performance dari maskapai-maskapai yang ada. Ya memang catatannya ya bagaimana on time performance ini untuk yang tinggi. Kalau on time artinya kan tidak delay. Ini yang kita kejar kepada seluruh regulasi kita, karena menganut bahwa
pemerintah termasuk regulator, bukan dari kecuali kalau kayak di luar negeri ya, ada FAA gitu ya, FAA dari pihak independen. Kalau ini kan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, spesifik lagi adalah Dirjen Perhubungan Udara yang memang menjadi benar-benar mengawasi, meregulasi dan benar-benar menginstruksikan kepada maskapai, termasuk perizinan macam-macam dan kawan-kawan, termasuk munculnya yang tadi Mbak membahas bahwa itu ada kompensasi dan kawan-kawan, itu memang melalui ada Permenhub-nya, Mbak. Disitulah, walaupun itu merupakan turunan dari sebuah undang-undang yang mensyaratkan kalau memang ada waktu-waktu yang tidak bisa dipenuhi oleh sebuah maskapai, artinya tidak ketepat, itu ada kompensasi dan diturunkan dalam Permenhub untuk benar, artinya tadi selama 5 jam ya, artinya di atas 200, di atas 3 jam itu ya, dapat kompensasi 300.000 itu artinya dia mengikuti itu. Iya. Cuma tadi lewat 2 jam nggak ada kompensasi makan minuman, Bang. Oh iya, betul. Itu yang mungkin yang kurang ya. Itu mungkin yang jadi kurang. Jadi apakah ini menjadi step gitu Mas Sukri ya? Setengah jam awal minum, kemudian makan, baru nanti kompensasi semua, bukan full 5 jam ini untuk kompensasi. Mungkin maskapai berpikir nunggu aja udah 5 jam baru 300.000. Padahal kan mungkin kalau dilihat dari aturan kan staging, Bang ya. Tapi pertanyaan selanjutnya gini, Mas. Apakah dengan itu cukup? Nah, cukup itu kan banyak, cukup secara emosi, kan udah marah-marah kan artinya mengganggu. Ini yang perlu kita nanti menjadi catatan saya, Mbak. Terima kasih. Nanti pada saat paling waktu dekat saya akan dengan Kementerian Perhubungan itu membahas masalah mudik Lebaran ya. Artinya ini menjadi salah satu yang mungkin akan kita bahasanya akan disoroti kita gas lagi. Ini pasti lebih banyak lagi. Ya, on time performance-nya bagaimana sebuah maskapai. Betul. Karena kalau lihat ya mohon maaf ya 300, kemudian anggaplah kalau full berapa? Ada 150, 180 orang. Iya. Itu kira-kira itu apakah mencukupi daripada mengganti pesawat? Iya. Itu kan mungkin hitung-hitungan dari maskapai di situ, Mas. Betul. Nah, makanya kita akan menyoroti bagaimana dengan kompensasi-kompensasi ini, apakah ini menjadikan terus maskapai manut. Artinya, wah, alah dikit doang. Umpamanya suatu alah hanya 300.000 gitu ya, kan. Mungkin ada teman-teman nanti berhitung ya. Berhitung ternyata kompensasinya tuh mending saya delay lah daripada saya harus mengganti pesawat atau apa seperti itu, membayar kompensasi yang ternyata mungkin tidak sebesar mendatangkan kru lagi dan pesawat lagi yang dari titik yang lain, mungkin seperti itu. Kalau mungkin ini nanti kita bisa membahas detail untuk sanksi-sanksinya atau mungkin konsekuensi-konsekuensinya. Tadi sempat sebelum ini kita akan diskusi. Kalau di luaran sana sudah persentase tiket nih yang menjadi kompensasinya. Nah, ini kita juga nanti perlu ngecek ke Kementerian Perhubungan apakah dengan kompensasi ini OTP-nya tuh stabil nggak, on time performance ya. Karena kemarin laporan mereka dari Kementerian Perhubungan menyampaikan hanya 85%, itu pun juga fluktuatif, Mas, tidak stabil. Artinya kalau tidak stabil ini kan berarti ya ada suatu titik delay panjang, artinya performan untuk ketepatan waktunya jauh, itu berarti kan berarti bukan karena ada law enforcement ini, sanksi ini atau itu yang bisa menjadikan stabil untuk OTP yang arahnya ke proses delay tadi. Betul. Tapi kalau di rapat komisi, Bang, antara Kemenhub dan Komisi 5, pernah nggak sih, Bang, ada evaluasi? Karena gini, mungkin tadi saya tanya juga sama Laura kan, kalau Laura pernah mengalami hal yang sama nggak? Pernah, yang dari Bali ke Jakarta ya. Dan saya juga pengalaman saya pribadi lebih sering kalau kita mau masuk Jakarta. Kalau dari Jakarta keluar itu agak jarang tuh delay biasanya. Kalau Laura nih beda case nih. Tapi sering kali baik waktu pulang dari Jogja, pulang dari Bali. Pokoknya Pulau Jawa ya, Bang? Pasti sering. Bali tuh setiap saya ke Bali pasti delay, Bang. Minimal paling cepat 1 jam. Iya kan? Paling, nah maksudnya ini kok kayak menjadi normalisasi ya. Jadi kayak seolah normal ya, Bang ya. Kenapa ya, Bang? Jadi memang yang
bahayanya pada saat delay itu jadi culture gitu. Ya, betul. Walaupun culture yang bikin shock gitu. Tapi ini, jadi pada saat kami bersama Kementerian Perhubungan gitu, sebenarnya kita berada di posisi yang sebenarnya bukan dilema, tapi gini Mas, kita ini tidak banyak maskapai. Jadi pada saat kita ditekan, anggaplah kita kalau yang daerah-daerah kota besar ini masih enak. Tapi kadang kita butuh maskapai yang untuk kondisi-kondisi perintis, Mas. Ya artinya kita, mohon maaf ya Mbak Lora ya, jadi kita karena kepulauan, bukan terus saya tidak belain daerah-daerah yang Pulau Jawa yang padat ya. Artinya kota-kota besar ya. Artinya sebenarnya saya mencoba melihat bahwa Kementerian Perhubungan itu dengan maskapai itu kadang di titik keras, di satu titik itu bukan keras, artinya bukan pembiaran juga, tapi karena kita butuh ada maskapai masuk ke sana gitu loh. Betul. Gimana cara membalance ya Bang ya, balancing ya antara, karena di Sulawesi, di Papua, mohon maaf, itu kan banyak penerbangan perintis yang memang kita butuh maskapai. Artinya ya maskapainya, mohon maaf, hanya itu. Jadi pada saat mungkin, ya artinya kalau mungkin kita diskusi dengan teman-teman yang di Papua sana atau Sulawesi sana, saya nungguin pesawatnya datang aja udah kadang sehari, gitu umpamanya karena kondisinya memang pesawatnya cuma satu sedikit. Tapi ini di titik-titik kondisi maskapai rame, kita selalu menekankan. Dan kami di Komisi 5 memang memerintahkan untuk perhubungan udara benar-benar untuk maskapai ini, yaitu tadi, kalau memang kita perlu menghitung ulang, kalau on time performance ini anggaplah tidak stabil, artinya di suatu titik mesti dia akan meninggalkan ketepatan waktu. Nah ini kita melihat apakah dengan kompensasi, apakah perlu nanti kita ditambahi sanksi-sanksi seperti apa yang sehingga mereka benar-benar, wah aku harus menepati semuanya nih agar tidak kena sanksi. Jadi sebenarnya pengen gitu juga Mas. Iya. Tapi kan dengan ya walaupun berbagai macam cuma kan hanya itu aja di Indonesia ini Mas. Jadi kita memang perlu ya siapa tahu nanti kita push ke sini terus rontok semua. Tapi mungkin satu, ya gitu ya. Betul, saya setuju dengan Abang bahwa kalau kita menekan ke mereka nanti bubar jalan nih, nggak ada. Tapi mungkin bisa duduk bersama Bang, karena mungkin kan kebutuhannya bahwa pengusaha maskapai juga butuh, pemerintah juga butuh, masyarakat juga butuh. Tapi maksud saya di antara kebutuhan kita bersama ini bagaimana kita saling komitmen. Nah, kan Bang, komitmen misalkan penumpang komitmen bayar, terus tapi kemudian maskapai juga komitmen menjalankan sesuai dengan aturan, kemudian juga pemerintah juga mengawasi dan juga mensupport, kira-kira seperti itu kan. Kayaknya memang perlu duduk bareng lagi deh Bang. Karena kalau nggak misalkan seperti itu, maksud saya ini ada beberapa momentum ke depan. Pertama misalkan kayak kemarin pernyataannya Wamen Haji nih, yang agak menarik nih. Ya kan, Wamen Haji yang menarik kan, di mana umroh itu katanya ditarik semua ke ini agar bisa menggunakan maskapai Garuda, ya kan. Tapi kan sebenarnya protes, kan itu kalau umroh kayak travel, nggak mesti pakai Garuda dong, boleh pakai yang lain, kenapa dimonopoli? Toh juga dalam tanda kutip pelayanan Garuda juga tidak seperti dulu, misalkan kayak gitu. Nah itu kalau itu gimana Bang? Kita sebenarnya cinta sih sama maskapai dalam negeri, kita harus cinta dong. Kita harus cinta untuk kita maskapai plat merah. Betul, tapi kemudian pelayanannya juga harus diberikan juga yang terbaik dong, gitu kan kira. Saya setuju Mas, artinya kondisi pelik, dan saya ngomong gini bukan tidak pernah merasakan delay, memang juga pernah delay juga. Artinya ada emosi juga, ada mangkelnya juga gitu kan. Artinya di sini memang pasti kita menyuarakan yang lalu kita suarakan, dan kalaupun memang ini dirasa, nanti kita diskusi secara internal di komisi, kalau memang ini dirasa sebuah yang harus, ya artinya kita khusus membahas on time performance ini, yang artinya
termasuk menyelesaikan urusan delay tadi, karena ketepatan waktu kalau bisa ya sampai 90% up lah. Artinya ya kalau kita lihat kondisi-kondisinya seperti itu. Termasuk ya kalau menyinggung tadi, ya saya kira maksud dari Wakil Menteri Haji keinginannya bagaimana sebisa mungkin dengan maskapai dalam negeri lah, BUMN maksudnya, seperti itu kan, plat merah, baru nanti kalau memang over dari kondisi-kondisi itu bisa menggunakan maskapai yang lain. Saya kira ini saran yang baik, Mas Sukri. Nanti kita dengan stakeholder yang ada, kami, kemudian pihak pemerintah, artinya Kementerian Perhubungan, kemudian pihak ketiga atau dari private dari maskapai penerbangan, itu perlu, dan ini sangat oke lah. Saya paling nanti saya sampaikan ke komisi untuk segera. Baik Bang, dan kalau tidak salah juga ini menjadi concern-nya Presiden kita, Pak Prabowo juga. Karena kalau tidak salah beberapa tahun lalu ya Pak Prabowo pernah pidato tentang mahalnya tiket. Ya kan, pernah kalau tidak salah Bang ya. Kemudian diperintahkan Menteri Perhubungan, Garuda, bagaimana nih tiketnya itu yang wajar saja, yang segalanya. Karena artinya bahwa Pak Presiden ini sangat peduli terhadap layanan penerbangan kita. Tapi kemudian dengan masih terjadinya case-case seperti ini, tampaknya mereka agak kurang aware nih terhadap perhatian Pak Presiden dalam hal ini gitu Bang ya. Apalagi nanti kan mau ada mudik sebentar lagi. Mudik nih sekarang orang sudah mulai ada subsidi diskon ya. Sudah mesen tiket, apalagi ada diskon, pasti kan berburu kan. Nah, khawatir kita mungkin nanti ya pelayanannya akan sama seperti yang terjadi dan dialami Laura. Bagaimana Bang? Ini pengawasan yang Abang lakukan agar ini tidak terulang pada saat mudik? Itu kemarin aja Bang, setelah aku yang up yang itu, ternyata masih ada banyak lagi. Masih ada lagi. Maskapainya Pak yang selanjutnya? Sama, Superjet juga. Berarti langganan kayaknya Superjet ya. Kalau saya dulu ngalamin Lion Air, agak terlambat itu. Oke. Gimana Bang? Jadi sebenarnya kalau kita lihat desain besarnya adalah bahwa sebenarnya urusan penerbangan ini kan di Indonesia ini merujuk tetap ke International Civil Aviation Organization. Artinya kalau kita lihat bagaimana pelayanan dan lain-lainnya tadi, kita kembalikan ke apa yang diminta. Karena kalau kita tidak mengikuti ICAO, kita akan di-ban kayak dulu lagi. Jadi tidak bisa terbang ke internasional Mbak kalau kita nggak ada ICAO. Artinya di sini tentang keamanan, keselamatan itu prosesnya sudah ada lewat ICAO itu. Sehingga kita sebenarnya pengawasannya hanya menyesuaikan apa regulasi-regulasi apa yang sudah disampaikan ke maskapai sesuai dan pasti sesuai dengan ICAO. Karena kalau tidak sesuai dengan itu kita termasuk di-ban karena beda sedikit pasti sudah jangan menggunakan penerbangan Indonesia itu kayak yang beberapa tahun lalu. Nah artinya kita menyesuaikan kondisi itu, syarat-syarat minimalnya apa, memang SOP-nya apa, itu yang memang harus diperhatikan karena di beberapa kunjungan-kunjungan spesifik. Selain maskapai juga karena di penerbangan ini ekosistemnya ada bandaranya, artinya penyelenggara prosesnya, kemudian navigasinya. Disinilah syarat-syarat inilah yang menjadi SOP yang harus untuk pelayanan, ya sebenarnya bukan pelayanan minimum ya, pelayanan yang harus ada. Yang harus dipenuhi, karena standarnya seperti itulah ya. Karena bagaimanapun kan kita ini negara yang penerbangannya juga cukup tinggi trafiknya Bang ya. Kalau apalagi mengambil yang, anggaplah kalau kita mesti arahnya Mas Sukri kalau umpamanya Garuda kok udah tinggi gitu terus gitu kan ya itu. Ya artinya kita benar-benar kalau memang dia mengambil plafon batas atas dari nilai ya sesuaikan dengan kondisinya ya perlu ada di situ makanannya seperti apa, kemudian snacknya seperti apa. Yang LCC ini yang low cost carrier ini yang perlu standarnya seperti apa dan jangan dengan label LCC terus nyantai juga. Karena beberapa kalau tadi hasil diskusi mereka itu kan ngeround ya, bukan PP. Bukan umpamanya Bali Jakarta itu biasanya Bali Jakarta itu kadang dia dari Makassar dulu ke Bali dulu baru ke Jakarta. Mungkin pada saat kondisi itulah yang menyebabkan banyak tumpukan delay. Di situ harusnya on time performance-nya benar-benar di ini dan ya menjadi catatan lah. Terima kasih dan ini pasti kami
suarakan karena kita juga pengguna angkutan udara dan pernah seperti Mbak juga ya nggak 2 atau 3, kadang kita dipindah ke penerbangan gitu kan ada juga kan ya. Kemarin beberapa tren kemarin kan ada kita berangkat harusnya jam 1 tapi dimajukan ke jam 11 atau kadang dimundurkan ke jam berapa gitu kan. Betul ada. Ya itu ya. Ya artinya ketidakpastian penerbangan juga menjadikan para penumpang ini juga tidak nyaman, bahkan tidak yakin dengan penerbangan ini kapan jalannya segala macam. Baik, saya ingin berlama-lama sembari berdiskusi ini, tapi karena waktu kita terbatas, saya mungkin dari Laura, apa yang kamu harapkan dengan penerbangan Indonesia ke depan dengan pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapatkan? Ada sih Bang, satu banget yang diharapkan banget itu pertama gini, ini nggak aware aja kalau misalnya kita ketika kita nunggu delay, nggak ada kepastian, nggak ada komunikasi, nggak ada janji atau kepastian yang pasti benar-benar bisa dipegang. Lalu di sini ketika kita sebagai penumpang telat, itu ditinggal. Kasus Bobby kemarin ya? Itu bukan kasus yang itu aja sih. Kalau itu aneh sih, sumpah. Saya sendiri marah loh. Nah, tapi kalau kasus Bobby ini kan memang bikin marahnya ya, kalau misalnya dipikir-pikir kan emang bikin marahnya ya parah gitu kan. Udah tahu dia udah nunggu delay tapi ditinggal gitu. Bahkan barang-barang dia di bagasi itu dibawa. Itu lebih parah lagi. Cuman banyak teman-teman di aplikasi TikTok dan lain-lain itu banyak banget yang ngomong kenapa giliran telat 1 menit atau 2 menit, 5 menit ditinggal gitu. Sementara mereka 5 jam kita harus nunggu. Jadi penumpang tuh kalahan terus gitu. Nyebelinnya gitu kan. Ya nggak adil aja sih ngerasanya kalau kayak gitu. Siap. Abang, kalau dari Abang, nah ini mungkin nggak Bang, misalkan gini, kan kalau kita lihat ada beberapa tren negatif lah ya, nama-nama maskapai yang sering kali delay. Memungkinkan nggak misalkan ownernya atau siapanya dipanggil misalkan, Anda nih serius nggak sih jalanin bisnis maskapai di Indonesia? Ya ini katakanlah agak sedikit keras karena ini yang dialami Laura saya pikir bukan yang pertama kali. Bahkan ketika dialami masih terjadi lagi besoknya. Iya, setelah viral pun masih ada. Kan yang jadi rusak seolah-olah nih kayak penerbangan di Indonesia ini buruk sekali gitu loh. Sebenarnya tiap kami memanggil Kementerian Perhubungan, seluruh mitra terkait yang ada regulasi termasuk kereta api, kemudian perusahaan-perusahaan lainnya itu hadir sebenarnya. Hadir ya. Pelni, ASDP. Artinya maskapai-maskapai itu hadir. Bisa dihadirkan berarti. Dan hadir memang. Dan selalu hadir. Perwakilannya ya? Dirut semua. Oh, dirut termasuk semua. Garuda Indonesia, termasuk Citylink, kemudian maskapai-maskapai swasta yang lain itu hadir semua. Level dirut, Mas. Karena memang permintaannya itu level dirut. Artinya di level pengambil kebijakan. Ya sebenarnya tuh kita udah nggak henti-hentinya menyampaikan. Cuma kan ya gini ya, apa ya, kayak tadi Mbak Laura cerita, saya mendadak mau harus kesini, adanya itu. Itu maksud juga enggak kan gitu juga kan, padahal saya harus berangkat itu. Coba ya kadang ya gimana ya, walaupun bagaimanapun juga kami tetap menyampaikan bahwa sebisa mungkin jangan sampai kayak gitulah. Karena kita tahu lah ada beberapa, anggaplah cuma 3 lah grup gede kita di ini ya. Dan itu pasti mereka saling paham banget kondisi ini. Dan memang apa ya, kalau mungkin Mas Sukri sekarang mungkin udah kalau browsing, kalau di aplikasi pembelian nggak dicentang yang itu kan mesti ya, centangnya khusus-khusus saja. Ya akhirnya silahkan kami bergerak untuk memastikan sanksi ataupun regulasinya sesuai, dan silahkan dari konsumen dihukum tanda kutip dengan tidak mencentang maskapai-maskapai yang terkenal gitu aja. Artinya ya, jadi ada hukuman sosial, ada hukuman regulator, kira-kira gitu Bang ya. Karena di beberapa aplikasi pemesanan tiket kan jelas ya. Aku mencari yang pesawat ini aja lah, saya khawatir pesawat yang itu atau apa kan gitu ada juga. Ya, beri kami kesempatan sesuai dengan tusi kami, tugas fungsi kami. Kita menekan Kementerian Perhubungan, perhubunganlah yang nanti berproses untuk
sanksi-sanksinya seperti apa. Sanksi dari konsumen, jangan dipilih lagi. Nggak usah lagi nanti. Walaupun memang kita tahu kondisinya ya. Iya. Walaupun kadang-kadang kita juga butuh juga pada janjian tertentu. Iya. Walaupun nggak ada pilihan lain ya. Betul. Karena bagaimanapun juga trayeknya lebih oke. Iya. Lebih banyak itu yang baik. Yang kadang perlu bagaimana kita pro ke yang BUMN tadi. Baik, kita tunggu nanti rapat dari Bang Danang di Komisi 5. 11 Maret insya Allah. 11 Maret nanti Iya, akan nanti. ada rapat ya terkait dengan persiapan mudik. Mudah-mudahan isu soal delay maskapai ini akan diangkat agar ini menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan dan juga khususnya Dirjen Perhubungan Darat dan Udara. Nah, ini yang perlu diawasi sehingga kemudian konsumen juga merasa yakin mudik dengan maskapai nasional. Seperti yang diharapkan Pak Prabowo, bagaimanapun kita harus mensupport maskapai penerbangan nasional. Tapi catatannya pelayanannya dong diperbaiki agar kemudian apa yang diharapkan presiden kita itu terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bang Danang atas waktunya. Tambah satu lagi, silakan kami bisa menekan tiket lah. Ya, mudah-mudahan tiket bisa ditekan lebih murah sehingga Laura bisa pergi kemana-mana, bolak-balik Jakarta Bali. Baik, makasih Bang Danang atas waktunya, Laura atas ceritanya. Baik, pemirsa dari podcast Relasi, itulah diskusi kita tunggu, kita harapkan. Saya yakin bahwa perubahan ke arah lebih baik itu pasti bisa kita lakukan, asal kita sama-sama punya komitmen bahwa maskapai penerbangan nasional harus menjadi yang terbaik. Saya Sukir Rahmatullah undur diri, sampai jumpa di podcast Relasi selanjutnya.